Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yazefan Hakim. Nomor induk mahasiswa 63014201111. Saya di sini akan menerangkan materi tentang lompat jangkit. Lompat jangkit sendiri adalah salah satu nomor perlombaan lompat horizontal. Lompat horizontal itu ada dua, yaitu lompat jauh dan lompat jangkit. Lompat jangkit, yang membedakan lompat jangkit dan lompat jauh adalah tolakannya. Tolakan lompat jangkit dibagi menjadi tiga, yaitu hop, step, jump. Keberhasilan lompat jangkit berpengaruh pada beberapa faktor, seperti faktor otot tungkai, kekuatan otot tungkai, fleksibilitas, kecepatan, power, dan keseimbangan. Untuk teknik dasar lompat jangkit dibagi menjadi 4, yaitu awalan, tolakan atau tumpuan, melayang di udara, dan pendaratan. Sarana dan prasarannya sendiri sangat mudah, yaitu lapangan lompat jangkit yang terdiri atas lintasan dan bak pasir, kedua peluit, ketiga pengeras suara, keempat alat pengukur, kelima kamera, keenam barometer, ketujuh alat perata pasir, ke-8 bendera. Aturannya sendiri dari lompat jangkit seperti melompat sebelum balok tumpuan itu diperbolehkan, tapi kalau kita melebihi balok tumpuan itu tidak dianggap atau tidak sah. Kedua, pada tolakan kaki pertama mendarat dengan kaki yang sama. Misal menolak dan kaki kanan, mendarat dan kaki kanan. Ketiga, tolakan kedua harus mendarat dengan kaki yang berbeda. Misal kita menolak dengan kaki kanan, kita mendarat dengan kaki kiri. Keempat, bila pelompat sedang melakukan lompatan dan menyentuh tanah dengan kaki ayun, hal ini dianggap melanggar. Misal kita menolak dengan kaki kanan, kaki kiri menyentuh tanah, itu pelanggaran. Tidak boleh melakukan gerakan salto ketika melayang. Jadi hanya beberapa gaya saja ketika melayang di udara, yaitu seperti menggantung itu. Teknik lompat jangkit dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu awalan kita melakukan berlari, kita harus menjaga kecepatan, jarak awalan dengan baloknya juga kita harus dipikirkan, jarak lari kita juga dipikirkan agar nyaman dan mendapatkan dorongan ke depan untuk tumpuan kita lebih enak gitu. Tumpuan atau tolakan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu hop, step, jump. Saat kita melakukan hop, yang jelas kita misal menggunakan kaki terkuat kita. Misal kita menggunakan kaki kanan, maka menolak dan kaki kanan, mendarat juga dan kaki kanan. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap step. Setelah hop kan kita mendarat dan kaki kanan, maka ketika step kita menolak juga dengan kaki kanan, namun mendarat dengan kaki kiri. Itu. Saat jump, setelah step kan kita mendarat dengan kaki kiri, maka ketika jump kita menolak dengan kaki kiri dan dilanjutkan tahap berikutnya, yaitu melayang di udara. Gerakan melayang di udara kita bisa menggunakan gaya yang ada di lompat jauh, yaitu menggunakan gaya menggantung di udara. Misal kita melakukan seperti ini, lalu kaki kita dirapatkan, lalu kaki kita didorong maju ke depan agar kita mengurangi agar jarak kita juga lebih jauh gitu. Untuk pendaratan kita mendarat dengan kedua kaki. Tujuannya adalah untuk memperkecil hilangnya jarak lompatan. Kita harus mendarat dengan kedua kaki dengan tujuan kita
menjangkau lompatan yang lebih jauh. Kita harus mendorong kita ke depan agar lompatan kita jauh. Itu kesalahan yang sering dilakukan oleh atlet, yaitu awalan yang kurang cepat karena kita mungkin terlalu nervous atau memikirkan tekniknya selanjutnya. Kita akan mengurangi kecepatan kita saat awalan, jadi kita lebih berpikir gitu. Jadi kita harus menjaga kecepatan ketika awalan karena itu sangat berpengaruh. Kedua, panjang langkah kurang teratur. Nah, panjang langkah ini juga berpengaruh gitu. Jadi kita harus memberikan langkah kita agar nyaman dan membuat kita lebih pede begitu. Dan diusahakan tidak melebihi balok tumpuan agar tidak didis atau di pelanggaran. Ketiga, jarak awalan yang terlalu pendek. Nah, jarak awalan juga sangat berpengaruh. Untuk mendapatkan dorongan ke depan, kita juga harus memberikan jarak awalan kita agar daya dorong ke depannya juga lumayan besar. Itu. Keempat, tolakan yang membentuk sudut terlalu besar sehingga lompatan melambung tinggi. Nah, ketika kita mendapat lompatannya sudutnya terlalu besar, maka kita akan lompat ke atas atau hanya serong sedikit. Nah, selanjutnya kita mengurangi sudut lompatan kita, misal 45 derajat itu akan lebih ke depan, jadi lompatan kita lebih jauh. Kesalahan tolakan hop step jump, misal kita menggunakan hop menggunakan kaki kanan lalu mendarat dan kaki kiri gitu, atau melebihi, misal kita kaki kanan mendarat dan kaki kanan lagi lalu kaki kiri. Karena memberikan hop step jump kalau tidak terbiasa memang agak sulit gitu. Nah, melebihi papan tumpuan. Nah, ini juga sering terjadi karena kurang perhitungan saat awalan. Jadi pijakan kita melebihi papan tumpuan. Kalau sebelum papan tumpuan itu tidak apa-apa, tapi itu juga cukup merugikan karena ya jarak kita juga berkurang. Sekian mungkin penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata atau sulit dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.